Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok presentasi geografi. Kami akan melakukan observasi ke wilayah dan di mana wilayah itu dekat di Sungai Melati dan dekat Kecamatan Sungai Serut, Tanjung Jaya. sana itu ada di mana kami akan mengobservasi sungai itu dan biasanya dekat untuk terjadi banjir. sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yussarini. Di sebelah saya Mizani Indonesia. Saya Andri Semiratama. Saya aktif juga. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kami berada di lokasi Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, dan di sebelah saya merupakan penduduk asli di wilayah ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Sebelumnya perkenalkan, nama Bang siapa? nama saya Muhammad Rifadi Pratama. Saya biasanya dipanggil oleh masyarakat sini dengan nama Rifadi. Oh, berarti Bang Rifadi ya. Ya, Oke. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Di sini kami ingin mewawancari Abang, apa sih terjadi atau kronologi terjadinya banjir di wilayah Abang ini, Bang? boleh. Jadi kronologi awal ya. Ya. Kronologi awal. Jadi waktu itu saya ingat betul Ya. hari Minggu. Gitu. Waktu itu posisi saya masih di Curug, karena waktu itu saya lagi liburan ke rumah saya. Nah, waktu itu jam 4 subuh, saya telepon sama tetangga saya kan. Saya ditelepon, saya kaget tuh kan, saya mikir, lah, apa nelpon jam 4 subuh, takutnya ada apa-apa kan. Ya. Ya pasti kan kita ngira ditelepon pagi-pagi gitu kan pasti ada apa-apa kan. Ya saya angkat, jadi kan saya angkat. Assalamualaikum Bu. Jawabnya Waalaikumsalam. Terus saya bilang kan, ada apa Bu? Ini air naik gitu kan. Gara-gara ada yang nyumbat di selokan dulu. Gitu kan. Ada yang nyumbat. Nah, saya kaget. Saya langsung lapor dengan ibu saya. Saya bilang, "Mah, air udah naik. Ini gara-gara ada yang nyumbat di selokan." Nah, terus ibu saya tadi nelpon lagi tetangga saya. Nelpon lagi. Bu, waktu itu ibu saya nelpon lagi jam 5 kurang. Nelpon lagi sama ibu saya. Ibu saya bilang, "Bu, las tinggi mana? Iko, apa air tadi kan pakai bahasa Bengkulu kan? Las tinggi mana?" Jawab ibu tuh. Ibunya kan, "Iko lah setinggi mata kaki gitu kan, mata kaki karena air itu tadi karena pengaruh dari sungai, faktor dari sungai. Karena kan waktu sebelum terjadinya air itu menguap, karena waktu itu juga di pegunungan tuh posisinya lagi hujan deras. Kami ini kan ada sungai kebetulan. Nama sungai itu apa? Kami ini Sungai Bekahulu. Karena kan air dari pegunungan itu kan buangnya kan ke sungai kami kan. Sungai kami kebetulan sungainya nggak jauh juga sih. Dibilang jauh nggak juga sungainya. Panas itu, Ngarah agak ujung dikit. Nah, ditambah pula faktor kedua itu dikarenakan ada sampah itu menumpuk di selokan. Jadi air tadi kan nggak bisa ngalir, otomatis kan, karena terhambat dari sampah tadi kan. Ditambah pula waktu itu ceritanya, saya ini sebenarnya dari tahun 2009 sampai 2019 kan terjadi banjir kan. Belum pernah ada banjir. Oke, belum pernah ada banjir. Dikarenakan sungai di Bangkahulu itu orang bagaimana bilangnya?
karena orang waktu itu masih bisa nambang. Karena waktu itu tambang ya. ya karena di sungai itu banyak batu bara. Jadi bang, berarti penyebab banjir ini sampah kan? Nah, Ya penyebab awalnya sampah. kenapa ya bang Iko, warga-warga sini Iko, apakah pernah membuang sampah itu sembarangan seperti sorokan atau terciring? Nah, apakah ada petugas untuk membersihkan sampah-sampah ini Pak, biar tidak mengakibatkan banjir Pak? Sebenarnya Pak, kalau untuk petugas sampah tuh ada iurannya tuh, kalau di sini 25.000 dalam per bulan. Tapi di masyarakat sini Pak, nya lebih cenderung untuk membuang sampah sembarangan yang tidak membayar iuran. Ya kebanyakan memilih untuk membuang sampah sesuka hati mereka. Itu juga Pak, bukan karena masalah itu aja, masalah anak-anak. Anak-anak ini kadang sudah belanja, sudah jajan, itu buang sembarangan, kadang ke sini, buang ke botol, kadang gitu kan. Jadi lama-lama kan nyangkut tuh kan, jadi ada penyumbatan, itu faktor awal di sini Pak. Jadi banjir ini kapan bang terjadinya? Banjir ini seperti saya bilang tadi itu mulanya tuh di hari Minggu. Iya, Mulai banjir. yang maksud saya itu mulai terjadinya banjir. Mulai terjadinya banjir. Ya, pertama kali. Pertama kali mulai terjadi banjir itu di tahun 2019 itu banjir ke 2019 dari 2019 dari 2019 atau 2018 pokoknya di antara itulah 2 tahun itu banjir tinggi juga itu. Rumah saya ini semenjak saya tinggal dari tahun 2009 belum pernah namanya banjir. Tetapi waktu di tahun 2019 tuh entah air tuh mungkin karena sampah tadi kan nyumbat dan terlalu banyak nyumbat kan. Ujungnya tadi volume ya karena nggak ada aliran lagi Pak, nggak ada aliran lagi. Ya itu terjadinya banjir kadang kan. Abang, apakah tempat ini layak abang untuk tinggal atau enggak Pak? Sebenarnya kalau menurut saya tempat ini masih layak ditinggal. Tapi kalau bisa sini nih ya kita nih ada kesadaran masing-masing ya. Karena kan penyebab faktor utama banjir itu karena ada sampah tadi kan. Sebenarnya itu kesadaran kita masing-masing dalam bermasyarakat. Kalau ya masih buang sampah sembarangan ya sama aja kayak bohong, masih air itu naik kan karena tersumbat kan. Nah itulah yang saya sebenarnya harapkan tuh adalah timbul kesadaran masing-masing. Tempat ini masih layak saya harus tinggal, tapi itu tadi kalau punya kesadaran masing-masing, ada punya kesadaran masing-masing untuk mengingatkan diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, insya Allah tidak akan terjadi banjir. Akan terjadi banjir. Oh, berarti Pak, intinya kesadaran diri Pak. Ya, kesadaran diri yang utama, karena kesadaran diri itulah seharusnya kan yang dibutuhkan kan, karena itu tadi kalau kita membuang sampah ya itu tadi kita harus punya kesadaran masing-masing kan. Woi, kalau aku buang sampah sembarangan apa penyebabnya? Jadi itu tadi ada timbul kesadaran masing-masing kan, timbulnya kesadaran masing-masing. Saya Pak, kan di tempat ini kan banjir. Nah, Pasti apakah warga itu mengungsi ke tempat lain atau tetap di sini Pak? kalau untuk banjir ada warganya tuan itu banyak ngungsi, tapi ada juga Kak, satu orang tuh dia tinggal di rumahnya karena ada barang berharga kan masih banyak kan rumah kan, jadi ada yang terpaksa tinggal satu orang ya sisanya ngungsi ya sisanya mungkin satu keluarga itu satu orang ada kan di rumahnya kan tinggal yang untuk menjaga barang-barang berharganya dia ya karena itu tadi kan ya kondisi lagi banjir, tambah pula kan kita kan perlu juga was-was kan untuk menjaga keamanan juga kan, keamanan rumah sendiri kan. Itu tadi ada yang mengungsi tapi ada juga yang tinggal di rumah. Jadi Pak, harapan Bapak yang ingin disampaikan untuk kepada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah dalam menanggulangi atau menangani banjir ini Pak, kepada pemerintah. Harapan. Ya harapan saya tadi itu yang saya bilang tadi kan, harapan saya kepada pemerintah
Tadi ada dua hal. Yang pertama, saya meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas, memberikan peraturan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tadi tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena kalau kita ada peraturan kan, otomatis kan ya adalah kesadaran dia masing-masing kan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, terus harapan saya kedua, saya mengharapkan kepada pemerintah untuk membuat siang tadi besar. Persiapan tadi besar supaya air tadi lancar kan, air tadi lancar. Jadi biar mengurangi lah dampak banjir ini tadi kan. Saran Bapak untuk pada para penonton apa Pak untuk masalah banjir? Saran Bapak. Saran saya kepada penonton yang ada di video ini, saya mengharapkan supaya Anda membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Dikarenakan dampaknya itu bukan ke kita sendiri, diri sendiri, betul tuh tapi Bang. dampaknya itu ke orang lain juga. Termasuk Nah, saya. itu tadi kita harus menjaga kebersihan, karena menjaga kebersihan ada timbulnya dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Maka dari itu kita haruslah menjaga kebersihan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Teman ini Indonesia Bang. Ya, Oke, sama-sama. jadi guys, kami udah mewawancari pada Bapak Rifaldi Muhammad Pratama, dipanggil Rifaldi. Jadi bahwa kita tahu bahwa sampah walaupun dikit, walaupun kita membuangnya sedikit-dikit akan menimbulkan semakin banyak dan membuat siring itu jadi terhambat untuk dibuang, Pak. Maka itulah buanglah sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah,